Kak. Si ibu ini bandel banget sih. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Selamat malam, selamat datang di Dimensi Horor. Dimensi yang penuh dengan misteri. Pada malam hari ini saya Bo dan juga partner supernatural saya, Duit Tarot. kita akan menguak sebuah cerita yang dimana banyak sekali kejadian bunuh diri yang terjadi di kawasan yang saya tinggali sekarang. Lebih tepatnya kita berada di kawasan Kalibata, di mana di sini terdapat beberapa apartemen. Kita tidak akan mention nama apartemennya, tetapi memang sudah sangat terkenal sekali bahwa banyak sekali kejadian bunuh diri di sini. Kita akan mengundang, kita akan mewawancarai astral-astral tersebut. Kenapa mereka bisa terjadi tragedi seperti itu, dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang terjadi. Dan nanti kita akan mengundang salah satu bintang tamu kita sebagai mediator. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai untuk sesi wawancara astral malam hari ini. Oke, untuk pada malam hari ini gimana nih Mbak? Udah mengecek daerah-daerah sekitar sini lah ya, dari segi supernatural. Apa yang Mbak rasa? Jadi ada beberapa ya makhluk astral yang memang di daerah sini mati penasaran ya. Jadi itu memang beda tower ya. Dan aku akan coba untuk komunikasi sama makhluk astral tersebut gitu, karena memang kematiannya sampai sekarang pun masih, astral tersebut tuh masih ganggu orang-orang yang maksudnya yang Orang-orang biasa lah ya. iya, orang-orang biasa yang nggak ini loh, yang nggak tahu gitu. Mungkin nanti kita bisa tanya Iya, apa aja sih gangguan-gangguan yang diberikan, benar. dan cerita-cerita lagi gitu. Istilahnya apa ya? Bisa nggak dia menceritakan alasan kenapa dia sampai bunuh kejadiannya, diri? Dan semoga kita bisa mengambil hikmah ya Iya, betul. dari kejadian ini, dan mungkin membuat kalian yang ingin bunuh diri menjadi tidak jadi ingin bunuh diri. Amin. Ya nggak sih? Karena emang bunuh diri itu adalah salah satu perbuatan yang dilarang agama, dan kamu tidak akan bisa diterima di mana-mana Mbak ya. Iya, betul. Betul. Tinggal menunggu hari akhir, yaitu tempat kalian nanti di neraka. Sedih juga ya, jadi orang penasaran akan seperti apa. Tapi sebelum itu, kita langsung undang saja mediator kita pada malam hari ini. Wanita cantik. Wih, masih beli ya? Aduh. Naksir. Belum Mbak. Oh, belum. Iya, jangan gitu dong. Kan saudaranya Mbak. Iya kan jomblo. Nggak gitu juga ya, semua orang di sini diajak. Oke. Nanti seremnya jadi hilang. Oke. Kita tetap fokus ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil, ada Manda di sini. Silakan Manda. Manda duduk di sini ya. Oke, agak geseran dikit Manda. Oke, kita kenalan dulu sama Manda. Halo. Halo, nama aku Amanda. Amanda. Udah kayak roti kukus ya? Iya dong. Biar nggak ini ya. Oke, Manda Nggak tegang. jadi mediator hari ini sudah siap belum? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Udah sering ya? Sering. Maksudnya bukan sering jadi mediator, sering kemasukan gitu. Diperjelas lagi Kabo. Iya, benar-benar. Jadi dia jadi mediator baru pertama kali hanya di channel Bobo TV pertama kali ini. itu. Gitu. Aduh, jadi nggak enak nih. Oke, kalau kayak gitu langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Mungkin Mbak harus ada prosesi dulu ya, ritual dulu atau kayak gimana? Silakan. Sorry, rambutnya diikat dulu ya. Udah ya, karena nanti Kita ikat dulu ya. Ada ikatannya? ya, udah siap ya. Jadi gini Kak Bo, aku kan akan manggil beberapa astral. Cuma nanti kan yang datang kita nggak tahu nih yang mana nih gitu. Salah satu korban yang pastinya mati, dibunuh dan bunuh diri ya. Istilahnya tuh meninggalnya memang Gak wajar. nggak wajar gitu, dan sampai sekarang pun dia masih penasaran Oke, gitu. benar-benar. Oke, Siap. aku coba panggil ya Kak Bo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hidup.
Masih hidup. Oke, beda. Mana? Oke. Coba aku tanya. Assalamualaikum. 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 Aku tahu ini bukan Mida. Assalamualaikum. Udah masuk nggak ya? Ini perempuan, Bu. Maaf, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Agak berat dia kalau ngomong. Agak berat kalau ngomong. Susah ya? Maaf, Bu. Kalau boleh saya panggil ini Ibu ya? Oke. Saya agak ditidur naik. Kelihatan nggak kalau tidur? Tapi karena lelah banget. Sorry. Maaf, Bu. Kalau boleh saya tahu nih, Bu ya. Ini kan mohon maaf sebelumnya kita panggil ke sini nggak ada maksud apa-apa, cuma pengen menjelaskan aja gitu kepada mereka semua kalau benar ibu ini adalah astral yang memang mati atau meninggal karena bunuh diri atau dibunuh. Bunuh diri. Nggak mau ngomong. Oh, jadi meninggalnya dibunuh, disekap gitu. Tapi ibu ada di tower ini bukan? Oh, bukan. Jangan sebut nama. Oke, sorry. Karena dibunuh ya? Itu dibunuhnya karena salah satu kesalahan atau karena memang dari keluarga atau dari mana ya? Aplikasi. Hah? Sorry. Dibunuhnya kan tadi karena di ini ya, karena dia apa? Disekap gitu. Tapi sampai sekarang pun masih penasaran ya, Bu ya. Apa keluarga Ibu sudah tahu? Sudah. Apa yang membuat Ibu masih penasaran sampai sekarang? Apakah masih ada rasa dendam kepada orang yang membunuh Ibu atau apa? Masih ada rasa dendam. Selain di bekap ya, sebenarnya sih kita minta suara ya, tolong dibantu Bu karena ini penting sekali gitu. Karena memang Sebenarnya saya nggak mau cerita. Astagfirullahaladzim. Ini menyangkut diri saya juga. Ini merupakan kesalahan saya juga. Jadi ibu ini sudah bersuami? Sudah. Oh, sudah bersuami. Jadi mungkin bisa dicari nanti ya. Dia sudah bersuami, berarti sudah menikah ya? Iya, tapi saya hanya istri simpanan. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu ini meninggal di sekap karena dia statusnya istri simpanan gitu. Apakah yang membunuh ini istri aslinya? Suruhan, maksudnya disuruh? Oh, bukan. Ini suami saya. Astagfirullahaladzim. Memang ada kesalahan apa, Bu? Kenapa suami ibu bisa ngebunuh ibu gitu? Karena saya meminta suami saya untuk menceraikan istri sahnya. Apakah ibu masih punya rasa dendam sampai hingga sekarang? Sebenarnya tidak, tapi kenapa dia melakukan ini kepada saya? Kalau boleh tahu proses pembunuhannya seperti apa ya, Bu ya? Saya disekap, terus? lalu dikasih obat bius. Ternyata di dalam kamar
kamar saya sudah ada orang. Oh jadi ibu nggak tahu kalau ternyata ini kayak pembunuhan berencana ya, Kak Bo? Iya, semua kayak gitu. Oh. Apakah sudah terkuak, Bu? Sudah terkuak kemana-mana. Sudah dihukum? Sudah. Apa yang membuat Ibu sampai sekarang masih ada di sini? Saya mencari. Cari apa kalau boleh tahu? Saya mencari, masih mencari. Mencari apa? Maksudnya ibu mencari tumbal? Iya, Oh Untuk my god. untuk untuk ditumbalkan kembali. Jadi arwah penasaran ibu itu ingin mencari tumbal karena dendam gitu, masih ada dendam di hati ibu karena gini Bu, jadi dia kan dibunuh dan dia tuh ngerasa kayaknya ini nggak nyaman banget gitu, nggak nyata banget gitu, harusnya nggak kayak gini kematian dia gitu, dan dia nyari tumbal lain gitu untuk kayak ngerasain apa yang dirasain. Oke. Seperti itu. Jadi dia ingin mencari tumbal dan biar bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ibu meninggalnya tahun berapa ya Bu ya? Sekitar tahun 2013. 2013. Kasus lama. Meninggal kasus lama. Aku merinding Bu. Karena kan di sini kan sampai sekarang dia masih nyari tumbal. Sudah mendapatkan tumbalnya belum, Bu? Sudah pernah belum? Jadi dari tahun 2013 itu apa ada yang menemani ibu? Sudah, tapi tidak banyak. Sudah Bu. Sampai kapan Ibu akan terus mencari tumbal? Kenapa dia? Dia nggak kuat dia. Oh, lidahnya nggak kuat. Oke. Oke, baik. Jadi sang mediator kita tidak kuat untuk arwah tersebut. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Mungkin kita akan mencoba untuk bertanya lagi tanpa adanya mediator atau seperti apa, kita masih belum tahu ya. Kita akan lihat nanti dulu apakah sang mediator masih kuat untuk melanjutkan sesi mediasi ini. Dia nggak mau, masih kayak dendam banget Bu. Oke, kita hold dulu ya. Oke, kita cut dulu. Oke Ibu, Ibu mohon maaf kalau memang Ibu masih pengen ngejelasin tentang kematian Ibu, tolong jelasin, tapi kita mohon karena ini medianya ini kan adik saya, jadi Ibu tolong jangan dibawa-bawa Ibu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu meninggalnya memang sangat menyakitkan banget Bu. Dia udah coba berontak, udah coba lari tapi ditarik kakinya sampai benar-benar, jadi pembiasan itu masih antara sadar dan nggak sadar Bu. Oke, dan seperti apa kalau boleh tahu dalam hal pencarian tumbal tersebut? Apakah Ibu mendampingi dia akhirnya untuk bunuh diri? Ada perasaan-perasaan seperti itu ketika dia galau, ketika dia down, terus Ibu terus bisiki-bisiki dan akhirnya dia ikut bunuh diri? Apakah seperti itu metodenya? Betul? Seperti apa kalau boleh tahu? Sering menampakkan diri. Menampakkan diri ya. Terus Dengan menampakkan diri tersebut lalu dia terjatuh atau seperti apa? jadi ibu ini mengarahkan
menghalalkan berbagai cara supaya orang tersebut bisa mengikuti arahan dia gitu. Oke. Orang-orang yang seperti apa sih yang cocok untuk jadi tumbal menurut Ibu? Perempuan. Perempuan. Sama kayak Ibu, wanita simpanan atau Perempuan biasa. Perempuan biasa yang galau atau yang tidak mendapatkan sesuatu yang sama seperti Ibu gitu. Oh jadi gak punya status gitu, jadi dia cuma simpanan aja gitu, nggak jelas. Jadi yang benar-benar senasib sama dia ya nyarinya. Iya. Oke. Ada pesan nggak yang ingin Ibu sampaikan mungkin? Sudah cukup saya tersakiti. Iya Ibu, aku di sini juga bisa ngerasain proses kematian Ibu yang nggak wajar banget. Kita di sini berdoa semoga Ibu bisa tenang setelah ini. Semoga Ibu tidak mengganggu orang-orang lagi di sekitar sini. Saya sakit seperti ini. Iya Bu, memang kalau di dunia astral itu kematian meninggal memang nggak ada jalan Bu, selain kalau dia tersakitin ya udah dendamnya sakit gitu. Kalau dia meninggalnya bahagia udah bahagia gitu. Jadi ada suatu pendingan yang mereka kenapa? Ada satu pendingan yang Ibu istighfar ya, karena saya tahu agama Ibu juga sama-sama Muslim di sini. Ibu tenang ya. Bu, ada yang lagi mau ditanyain Bu? Sudah mungkin ya cukup. Mungkin nanti kita bisa doakan semoga Ibu bisa tenang. Semoga Ibu bisa mencapai ketenangan. Jadi auranya tuh makin kenceng banget. Jadi si Ibu ini benar-benar pengen ngasih tahu ke kalian semua jeritan-jeritannya. Ini dia pengen cerita kematiannya dia tuh, alurnya tuh yang benar-benar kalian tuh harus rasain gitu. Kalian harus rasain aku meninggal itu seperti apa gitu. Jadi mungkin pernah masuk media dan itu ditutupin gitu. Cara dia dibekap, cara dia ditarik, cara dia agak digrepe-grepe gitu. Gak ada yang bantuin dia, gak ada yang nolong dia. Jadi benar-benar dia ngerasa tuh aku nggak mau meninggal seperti ini. Dia sampai berdoa, tapi ya memang udah takdirnya kayak gitu. Ya mau diapain lagi? Ibu, sebelumnya saya minta maaf Bu. Kita semua di sini paham kesedihan Ibu, masa lalu Ibu. Ibu bisa coba untuk tenang, karena saya dan Kak Bo di sini udah nyampein ke mereka kesedihan Ibu, alur ceritanya Ibu meninggal, sampai pesan-pesan Ibu di tahun 2013. Di tahun 2013. Kayaknya sih saya tahu kejadian itu. Itu sempat ramai di media juga. Semoga Ibu bisa tenang. Semoga Ibu juga tidak mengganggu para warga yang ada di sini juga, karena mungkin dendam itu tidak akan menyelesaikan apapun. Semoga Ibu bisa tenang. Itu sih doa saya. Terima kasih Ibu. Ibu, kita minta maaf sekali lagi, minta tolong sama Ibu, karena kan ini pakai media ya Bu ya, ini bukan badan Ibu. Ibu, kita harap Ibu bisa pulang. Kita mohon maaf manggil Ibu di sini karena tujuan kita benar-benar baik, ingin mengetahui, semuanya juga pengen mengetahui. Ibu bisa untuk pulang. Mungkin Mbak bisa sebelumnya aku coba closing dulu. Oke, baik. Jadi kita sekarang akan berusaha untuk menormalisasi mediator terlebih dahulu. Semoga kita akan mencoba lagi berbicara dan akan konklusi setelah ini. Oke.
Oke, Bu. Bu. Mida ini tante Mida. Mida ini tante. Mida ini tante. Lepas. Jangan nahan. Ibunya itu mau pulang, Mida nggak boleh nahan. Ya, ibu itu mau pulang, Mida. Jangan nahan, Mida. Oke, jangan didengerin. Jangan dengerin. Mida bisa denger. Minta istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mida ikutin. Tante tahu Mida denger. Lepasin. Mida bisa lepasin. Mida bisa lepasin. Astagfirullahaladzim. Allah, alhamdulillah. Gue minta air putih, Bu. Oke. Ibu, kita masih baik-baik ya, Bu ya. Kita masih baik-baik di sini. Kita masih sangat baik-baik ya untuk komunikasi sama Ibu. Ibu tolong pergi ya. Ibu niatnya udah nggak baik di sini. Astagfirullahaladzim, Mida. Astagfirullahaladzim. Jangan dikunci aja deh. Maaf. Si ibu ini bandel banget sih. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Dia mau terbang, Bu. Pegangin, Bu. Astagfirullahaladzim. Ih, tarik kakinya, Des. Udah. Oke. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah jangan digituan. Istighfar. Oke, Mida. Jangan diituin lagi. Oke, Dimensioners. Wow, tadi itu adalah salah satu komunikasi dengan salah satu astral yang bisa dibilang udah termasuk arwah penasaran belum sih, Mbak? Iya, itu udah termasuk arwah penasaran. Tadi kan dari tahun 2013 ya. Dari tahun 2013, dan itu seorang ibu yang meninggal karena dibunuh. Mayatnya itu kan, maksudnya sebelum dibunuh itu kan dia kayak pernah berucap gitu ya, Kak Boy ya, aku tuh nggak mau mati kayak gini gitu. Tapi sebelum dia akhirnya benar-benar meninggal ya, tapi dalam lagi proses pembunuhan itu ya. Aku Tadi tuh nggak mau meninggal, dia udah ngerasa bakal meninggal gitu ya. Iya gitu, nggak kayak begini caranya aku meninggal gitu, dari kakinya dia ditarik, dicoba dia ngelawan karena sebelumnya juga kan dibius, tapi biusnya itu antara sadar dan nggak sadar gitu. Jadi dia masih coba berusaha berontak sampai, karena kan ada tiga orang di situ. Oke, jadi bisa dibilang ya, tadi kita udah sedikit ngobrol juga, walaupun komunikasinya agak sulit kali ya bersama ibu tadi ya, karena dia memang tidak mau menceritakan, tapi dia akhirnya mengungkapkan juga ya, mau berbicara juga. Walaupun memang disesalkan, dia malah mencari tumbal katanya, atau bisa dibilang mencari teman ya. Iya, mencari teman untuk kayak menemani dia gitu. Jadi tumbalnya itu biar ngerasain kejadian yang dialami gitu. Jadi cara dia untuk menarik tumbal tersebut kayak ngikutin arahan dia. Entah mati karena dia bunuh diri terjatuh, entah dia bunuh diri kayak nusuk dirinya sendiri gitu, tergantung arahan dari si ibu ini gitu. Jadi kalau gitu si ibu ini leader juga dong bisa dibilang ya. Ada ya kayak gitu ya? Iya, kenyataannya memang tadi komunikasi seperti itu sih. Betul. Itu jatuhnya dia udah menjadi astral negatif, Mbak. Iya. Bisa kayak gitu mungkin ya. Kalau yang Mbak lihat nih, bentukannya seperti apa sih ketika dia memunculkan diri gitu? Jadi waktu pastinya cewek.
pasti kan seorang ibu. Oh, ya benar. Jadi waktu aku narik itu kan memang kita kontennya di sini kan astral yang memang meninggal karena dibunuh atau bunuh diri, dan aku tarik tuh ada 3 gitu, cuma memang yang masuk ke badan mediatornya itu 1 itu Kak Bu. Jadi waktu pas aku panggil memang entah kenapa dia tiba-tiba langsung muncul gitu di depan aku gitu. Oh ternyata ini loh gitu. Jadi waktu kita mediasi panggil itu dia kayak udah siap-siap gitu, karena astral jahat ya kalau dipanggil itu dia kayak seneng banget gitu, pengen ngungkapin Kejahatannya dia. bukan kejahatannya juga sih, kematiannya dia gitu, biar orang-orang tuh tahu gitu dia matinya karena apa dan rasa dendamnya seperti apa gitu iya, kali ya. betul. Jadi pertanyaan saya adalah bentuknya seperti gimana Mbak? Kalau bisa dimanifestasikan. Bentuknya itu seorang ibu agak sedikit tinggi, umurnya sekitar berapa? 36-an lah ya. Oke, masih muda gitu. lah ya. Rambutnya agak panjang gitu sih. Cuma dia perawakannya apakah dengan berdarah-darah atau apa enggak? Enggak sih, cuma pucet aja. Pucet terus kayak ada dendam gitu, matanya itu tuh yang melotot nunjukin gitu ya? Kalau dia tuh kayak punya banyak dendam gitu, kayak nggak ikhlas gitu. Hati dia tuh belum ikhlas. Jadi ketika dia menampakkan diri, otomatis si korbannya ini akan seperti apa? Apakah akan selalu menjadi korban? Apa bisa jadi gagal juga, Mbak? Tadi komunikasi sih dia tiba-tiba kayak ngagetin gitu, nggak muncul di depannya, nakut-nakutin, terus kayak coba narik untuk yang bunuh diri gitu, bunuh diri atau dia mati, rata-rata sih mati bunuh diri ya. Oh jadi si korbannya itu ya, korbannya akhirnya itu jadi malah makin terpancing gitu. Ada yang kayak kena serangan jantung karena dia tuh kayak nariknya tuh yang mencoba terus dan terus gitu. Makanya untuk kalian kalau mau tidur jangan lupa berdoa deh. Itu penting banget sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan juga ya tadi memang kalau dilihat tadi itu bukan rekayasa atau apa ya kan, pas lagi pengeluaran memang agak sulit ya. Agak sulit tadi ya pas di pengeluaran mediator itu ya. Karena Kenapa dia tuh, Mbak? memang mencoba untuk menarik mediatornya itu, Si mediator ini untuk bergabung dalam squadnya. Asik Karena dia squadnya. tuh ngelihat pintu ke arah depan, karena kan di sini lumayan tinggi ya lantainya, untuk coba mediatornya untuk coba lari dan bunuh diri gitu. Cuma tadi untuk pengeluarannya karena susah banget, jadi aku coba pakai energi yang benar-benar luar biasa banget, dibantu sama Kabu juga kan. Aku bantu ngerekam. Tadi lihat Kabu ini benar-benar kelewatan. Ya kan Tadi momen-momen. posisinya itu kan yang benar-benar terbang gitu. Betul. Oke. Dari situ sebenarnya lagi Mbak Wi, kita gimana ya biar bisa terhindar ya dari makhluk-makhluk seperti itu? Mungkin kan dia mencari yang lebih spesifik ya. Iya. Ya kan, istilahnya dia itu adalah wanita atau perempuan. Iya. Dan juga dia memiliki nasib yang sama dalam artian memiliki status yang tidak jelas. Iya. Entah wanita simpanan atau istilahnya memang ya begitulah ya intinya yang tidak lurus lah gitu Iya. kan. Apakah gimana nih cara kita untuk menghindarkannya gitu? Yang pasti kita harus punya iman ya, dengan berdoa itu sih Bo. Gitu. Terus kita yakin bahwa memang di hati kita tuh percaya kalau kita tuh akan meninggalnya tuh normal gitu. Intinya tetap memperkuat iman lah ya. Gitu. Benar. Kalau Jadi kita yakin astral tuh nggak bakal ganggu kita gitu. bisa dibilang balik lagi ke diri kalian sendiri gitu kan. Mau siapapun itu, mau cowok atau cewek pun, kalau memang kalian memang dalam kondisi galau, apalagi di dalam hati kalian, iman kalian kurang kuat, disitulah celah di mana makhluk-makhluk seperti itu akan menggoda kalian dan akan menjerumuskan ke jalan yang tidak baik. Betul Mbak ya? Betul. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Mbak, kayak makhluk-makhluk seperti itu nih, apakah bisa gitu loh istilahnya dendamnya itu tuh atau ituannya apa ya, rasa ingin mencari temannya lah, tumbal kata lainnya itu hilang gitu. Ada caranya nggak sih Mbak? Atau bisa nggak sih? Bisa. Tapi itu harus ada kayak komunikasi atau mediasi tertentu gitu, karena setiap astral itu mempunyai keinginan yang gitu, berbeda gitu. Oke. Jadi emang berbeda-beda ya, tergantung. Tapi apakah yang dimintanya itu juga negatif Mbak? Apa masih wajar gitu yang dimintanya? Ya negatif dalam artian, oke, gue bakal tenang, tapi satu korban dulu gitu. Iya, enggak. Kalau korban kan memang, kalau yang tadi ibu ini kan memang dia terus-menerus mencari korbannya itu terus-menerus. Jadi kalau misalkan ditanya gitu, karena kan aku nggak berani nanya apa yang bisa kita bantu untuk agar ibu tidak melakukan hal-hal menarik, mencari korban lagi. Kalau misalkan dia bilang hari ini aku minta kambing hitam,
gawat. Iya. Oh, tapi kayak gitu bisa aja gitu ya. Bisa. Contohnya itu contohnya ya. Ya balik lagi sih ya. Itu ada cara-caranya tersendiri Iya. lagi. Oke, jadi hikmah yang kita ambil seperti apa ya? Tapi ada lagi deh. Sebelum itu ada pertanyaan. Ini kan ibu ini kan mati karena atau meninggal karena dibunuh, bukan bunuh diri. Iya. Kenapa dia tetap ada di sini? Karena dendamnya itu ya. Iya, Kalau karena mereka tidak dendam, mereka bisa aja gitu langsung Iya. naik ke atas ya, ke akhirat ya. Jadi setiap kita panggil tuh dia kayak ngerasa memorinya dia kembali saat dia Pada dibunuh itu gitu, kakinya ditarik. Jadi mediator kita ini tuh ngerasain apa yang waktu kejadian tragedi paling sakitnya dia itu gitu. Tapi dibunuhnya itu dia memang sudah takdir Tuhan kan, Mbak ya? Iya, Sudah takdir Tuhan, tidak bisa dielakkan lagi ya. iya benar. Oke, jadi memang Tuhan mungkin memberikan kita jalannya masing-masing ya. Iya betul. Tapi dengan kita memperkuat iman kita dan juga mungkin dengan di jalan yang benar juga gitu kan, kita bisa meninggal dengan baik. Kan ada juga orang yang meninggal secara sholat, alhamdulillah. Iya. Itu alhamdulillah banget ya. Tapi balik lagi walau alam, kita nggak tahu meninggal itu adalah catatan Tuhan ya. Iya betul. Kita nggak ada yang tahu Kita nggak prediksinya. tahu Satu detik ke depan. Kalau ada yang bilang kamu mati besok, wah itu kamu bisa melebihi Tuhan itu kalau kayak gitu ya. Tapi balik lagi sih, itu semua ada di tangan kalian. Semoga kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya dan menjadi orang yang dicintai dan mencintai oleh Tuhan. Wih, enak banget ya kayak gitu ya. Oke, sekian. Mungkin ada dari tambahan dari Mbak Wi lagi? Cukup Cukup ya? cukup lelah. Cukup lelah. Sampai terbang-terbang kan tadi masalahnya ya. Iya, Itu kalau nggak dipegangin terbang nggak, Mbak? Pasti terbang. Pasti terbang ya? Ya cuma tadi kan karena Karena ada dia kayak mau narik gitu ya jatuhnya. iya mau narik apa sih Si dari kayak mediator ini. mediatornya untuk naik ke ikut dia gitu. Jadi mungkin ikut biar dia supaya kayak meninggal gitu kan. Ya, Cuma jangan karena gitu. Karena ada kita. iya insya Allah udah aman. Aman. Oke. Sebenarnya masih banyak Mbak ya kejadian yang ada di daerah sekitar kita ini Mbak ya. Masih banyak banget, nanti kita pakai untuk konten selanjutnya. Kalau kalian memang berminat ya. Berminat, gitu. Karena Komen. karena aku sempat juga keliling-keliling gitu kan ya. Deketan. Sempat keliling-keliling juga di daerah sini dan mencari arwah-arwah yang seperti Penasaran. itu. Sebelumnya kita konsultasi dulu ke arwah itu kira-kira Ada nih beberapa arwah yang memang dia tuh menyesal bunuh diri. Oke. Wah, itu kayaknya menarik ceritanya. Boleh. Kenapa dia menyesal gitu kan, dan dia membantu orang-orang yang mau bunuh diri ini tuh untuk tidak jadi bunuh diri. Nah, itu kan aneh. Ya kan bisa Iya. dibilang ya. Karena rata-rata arwah yang bunuh diri pasti ya contohnya kayak ibu tadi lah. Ingin mencari teman. Dia malah istilahnya membuat sebuah kebaikan lah ya. Walaupun dia tahu gue berbuat kayak gini gue akan tetap di dunia juga, nggak akan naik ke atas gitu. Makanya jadi dia memperingatkan itu kepada kita manusia yang masih diberikan kehidupan. iya. Oke, so far segitu saja. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dari channel kita Bobokul TV dan di segmen Dimensi Horor, dan follow Instagram kita Dwi Tarot. dan juga saya Bobokul. Terima kasih dan sampai jumpa di next konten. Pastinya kalian masih berada di Dimensi Horor. Dimensi yang penuh dengan misteri. Selamat malam.